Shalom saudara sekalian, dimanapun saudara berada, saya berdoa, perlindungan dan hadiratnya memenuhi saudara selalu. Kita akan membahas mengenai apakah boleh orang percaya menghardik setan dan juga sakit penyakit. Lalu apakah ada landasan firman dari kebiasaan yang umumnya orang Pentakosta lakukan ini? Sampai hari ini kita masih mempercayai bahwa Allah masih mau melakukan mujizat di tengah-tengah dunia. Baik itu mujizat kesembuhan, kelepasan dari keterikatan, maupun providensia Tuhan di keseharian hidup kita. 1 Korintus 3 ayat 9 jelas berkata bahwa kita adalah kawan sekerja Allah di dunia ini. Dan Yesus mengutus umatnya untuk memberitakan Injil sembari mengusir setan demi namanya dan mendoakan mereka yang sakit. Di tengah dunia yang dipenuhi oleh sakit penyakit dan banyak kelemahan ini, apa yang dapat umat Tuhan lakukan secara rohani bagi keselamatan negeri kita? Kita berdoa dan menghardik sakit penyakit ini agar Allah berpekara dan mengadakan mujizatnya. Khususnya bagi Indonesia yang sedang dilanda COVID-19. Hal ini dilandasi dan dipagari oleh 4 hal. Yang pertama, teladan Yesus yang melakukan mujizat supernatural. Di dalam perjanjian baru, tercatat ada 7 kali Yesus mengusir setan dalam kitab Matius, Markus, dan Lukas. Dan begitu banyak catatan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, baik secara perorangan maupun secara khalayak ramai. Kalau kita adalah kawan sekerja Yesus dan percaya bahwa kita diberi kuasa oleh Roh Kudus untuk mengusir setan dan menyembuhkan sakit penyakit, maka kita pun akan berlaku demikian. Pengetahuan Alkitab kita akan lebih kuat jika disertai oleh pengalaman iman yang sama. Kita membaca bahwa Yesus sering melakukan kesembuhan. Dia memberikan kuasa yang sama kepada para murid. Seperti di dalam Lukas pasal yang 9 ayat yang pertama. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Nah, secara global, umat Pentakosta meyakini bahwa orang percaya di zaman now juga diberikan kuasa untuk menghardik dan menyembuhkan. Gembala sidang kita, Pak Niko, mendapatkan tuntunan untuk melakukan KKR kesembuhan ilahi di dalam dan luar negeri. Tercatat, sudah ada 318 kali KKR yang dilakukan dari tahun 2006 sampai 2019. Dan juga lewat program TV yang disaksikan oleh jutaan orang yang mengalami hadirat Tuhan. Ribuan orang mengalami kesembuhan yang juga disaksikan oleh banyak orang. Itu adalah pengalaman rohani tak terbantahkan yang memperkuat pengetahuan umat tentang karakter Allah yang penuh kasih itu. Kalau kita membaca sejarah kegerakan Pentakosta secara global, maka saudara akan melihat begitu banyak mujizat supernatural yang Tuhan kerjakan lewat hamba-hambanya di berbagai belahan dunia. Itu semua semata-mata karena Allah mengasihi jiwa-jiwa dan Ia ingin semua orang diselamatkan. Yang kedua, otoritas firman Tuhan. Di dalam kehidupan orang percaya, firman Tuhan menjadi dasar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Kalau pertanyaannya adalah, apakah orang percaya boleh menghardik sakit penyakit dan setan? Tentu kita melihat dari teks Alkitab bagaimana Yesus dan para rasul melakukannya. Di dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-39, mertua Petrus sakit demam keras. Petrus meminta Yesus untuk datang. Yesus menyembuhkan mertua Petrus dengan cara apa? Yesus menghardik demam itu dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Ini yang menjadi dasar bagi orang percaya. Secara spiritual, kita berdoa dan menghardik sakit penyakit seperti yang Yesus lakukan. Di dalam Yohanes pasal ke-14 ayat yang ke-12 juga dikatakan bahwa orang percaya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar lagi. Pekerjaan ini mencakup mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Karakter kerendahan hati yang Dia tunjukkan. Dan kasih yang diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Inilah yang menjadi dasar bagi orang percaya untuk melangkah dengan iman di atas dasar janji firman Tuhan. Poin yang ketiga, ketaatan kepada pemerintah. Ketika gereja mengajak umatnya untuk berdoa syafaat bagi negeri ini, bukan berarti kita tidak mentaati pemerintah dalam melakukan physical distancing atau memakai masker. Roma 13 jelas mengajarkan bahwa orang percaya diminta untuk taat dan patuh kepada pemerintah sebagai hamba Allah di dunia untuk kebaikan kita. Dalam konteks pandemi COVID-19, maka ketika kita berdoa menghardik pandemi ini agar cepat selesai, pada saat yang bersamaan kita juga mentaati peraturan pemerintah dalam mematuhi protokol kesehatan. Poin yang keempat,
menantikan waktunya Tuhan. Ketika kita berdoa syafaat dan melakukan tindakan iman seperti menghardik hal semacam ini, tidak terlepas dari kedaulatan Tuhan. Iman yang rasional membuat kita terus-menerus berdoa dan berharap hanya kepada Tuhan, sembari mengetahui bahwa jalan manusia bukan jalannya Tuhan. Rancangan manusia bukan rancangannya Tuhan. Contoh, ketika Daud berdoa dan berpuasa demi anaknya yang sakit, sebagai penghakiman Tuhan atas hubungannya yang salah dengan Batsheba, dia melakukannya dengan tidak jemu-jemu. Tetapi ketika Tuhan berkata lain dan anak itu harus mati, maka Daud segera bangkit. Dia makan dan kembali beraktivitas. Apa yang dapat kita pelajari? Orang percaya diminta untuk terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi jawaban final ada di tangan Tuhan. Rentang waktu ketika kita mulai berdoa sampai adanya jawaban dari Tuhan dapat digunakan sebagai waktu pertobatan dari sisi manusia dan juga waktu untuk mencari hadirat Tuhan. Saudara, apa kesimpulannya? Iman yang rasional bukanlah iman yang buta dan gegabah. Iman yang melibatkan akal budi dan pikiran kita sangat diperlukan dalam meresponi pandemi COVID-19 ini. Kita tetap mempercayai mujizat Allah di tengah bangsa kita. Kita berdoa untuk pemerintah agar diberi hikmat menyelesaikan pandemi ini. Dan kita pun mentaati protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Saya berdoa agar kita semua mau ambil bagian untuk berdoa dan bersyafaat bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom, haleluya. Sekali lagi saya mau menyapa, shalom. Mari kita Bapak Ibu Saudara-saudari semua, kita bersuka cita pada pagi hari ini karena Tuhan sedang mencurahkan kasih-Nya bagi kita semua. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar Tuhan. Kasih setiamu besar selamat. Katakan, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur. Aku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu Tuhan. Amin. Takkan berhenti ku memuji. Tiada terukur besar kasih setiamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat kuselami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur. Amin. Jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatanmu. Besar anugerahmu Tuhan. Takkan berhenti ku memuji. Sekali lagi
merasakan kasih Tuhan. Boleh lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi. Lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau membawa persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan segenap hati kita. Haleluya Yesus, Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Engkau yang layak dipuji ya Bapa. Engkau yang layak diagungkannya Tuhan. Sebab besar kasih setiamu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu
Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami buka hati dan pikiran kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Biar iman kami Tuhan semakin dikuatkan dan diteguhkan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biar kami yang mendengar ya Bapa, diberkati dengan kuasa firman-Mu. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita berada di tempat ini untuk mendengarkan pesan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan pesan Tuhan, mari kita semua bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, pada awal bulan November ini Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan pesan Tuhan yang menjadi tuntunan bagi kami orang percaya. Maka itu berfirman bagi kami Tuhan Yesus. Katakan isi hatimu Tuhan. Baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah-rumah Tuhan Yesus. Di dalam persekutuan di rumah-rumah Tuhan, Engkau hadir. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberikan firman-Mu untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan hikmat-Mu, berikan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, biar setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu Tuhan adalah kata-kata yang berasal daripada Engkau Tuhan. Firman yang hidup, firman yang menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan pesan Tuhan. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan bahwa kita sudah ada di bulan November. 1 bulan lagi kita masuk di Natal dan mengakhiri tahun 2020. Tapi saya percaya bahwa ada pesan yang secara spesifik yang Tuhan ingin berikan untuk kita. Dan saya ingin menyampaikan satu judul yang mengatakan atau yang saya sampaikan, yaitu menjalani kehidupan yang sama seperti di surga. Nah, firman ini dimulai dengan ketika Bapak Ibu Saudara ingat akan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus katakan. Di dalam Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Di bumi seperti di surga. Jadi kita menjalani kehidupan di bumi ini seperti apa yang Tuhan rancangkan di surga. Itu sesuatu yang indah untuk kita. Dan untuk ayat yang mendukung kita pada saat ini, mari kita membaca di dalam Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 20. Sekali lagi Wahyu 1 ayat 17 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua dari 17 sampai dengan 20. Ayat yang ke-17 sampai dengan ke-20 Wahyu 1, demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Ayat yang ke-18, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu tuliskanlah apa yang telah kau lihat, baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian ialah ketujuh jemaat. Nah, ketika kita baca ayat ini,
sesuatu yang menguatkan kita dan sangat indah untuk kita, yaitu bahwa firman ini berbicara, yaitu jangan takut. Aku, kata Tuhan Yesus, adalah yang awal dan yang akhir. Jadi Tuhan Yesus yang memulai segala sesuatu dan yang mengakhiri segala sesuatunya. Maka itu sebagai orang percaya, kata-kata jangan takut adalah menguatkan kita. Karena Tuhan Yesus yang memegang kehidupan kita. Dia yang memegang tangan kita dengan tangan kanannya yang kuat, yang berkemenangan untuk kita. Maka itu kalau pada pagi hari ini, mungkin di dalam kita menjalani hari-hari ini, ada perasaan takut, ada perasaan putus asa, ada perasaan-perasaan yang rasanya Tuhan, aku sepertinya tidak ada pengharapan. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan jangan takut, karena Dialah yang merencanakan untuk hidup kita. Dan Dia bukan hanya merencanakan, tetapi memberi kekuatan, dan Dia mau supaya kita sampai kepada akhir dari pertandingan iman kita. Nah, ini berbicara tentang sesuatu yang indah di dalam Kristus. Dan kalau di sini di dalam Wahyu dikatakan ada 7 bintang. Dan ke-7 bintang ialah malaikat ke-7 jemaat. Dan ke-7 kaki dian itu adalah ke-7 jemaat. Dan kita digambarkan sebagai kaki dian. Kaki dian di mana selalu di dalam kaki dian itu ada lampu yang menyala. Ada Roh yang kudus untuk supaya ada pertolongan, supaya ada tuntunan, supaya ada kehidupan di dalam jemaat Tuhan. Nah, di dalam hari-hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat apa yang Tuhan sampaikan untuk kita. Yang pertama adalah memulai kehidupan di dalam kerajaan Allah. Tadi bukankah kita mengatakan di bumi seperti di surga? Kerajaan Allah itu adalah kerajaan kekekalan. Dimulai dari kita di bumi ini sampai kepada kita satu kali kelak di dalam kerajaannya di surga. Nah, di dalam Matius 12 ayat 28 mengatakan demikian. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang atasmu. Kalau kita mengerti tentang hal ini, dan kalau kita memperhatikan bahwa ini dimulai dengan ketika iblis atau Lucifer jatuh ke dalam dosa, dan dia dibuang, dan bumi dikuasai oleh si jahat. Dan kalau kita memperhatikan bahwa nyata-nyata sekali banyak cengkraman daripada kuasa dunia ini atau kuasa kegelapan, bahkan atas orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka itu pada kesempatan ini dikatakan oleh firman Tuhan, jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Nah, saya ingin memberitahukan sesuatu yang penting untuk kita, yaitu bahwa dulu kita dikuasai oleh si jahat, tetapi ketika Tuhan Yesus datang, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa dosa, Tuhan Yesus telah menang terhadap kuasa kegelapan. Maka itu kerajaan Allah datang atas hidup kita. Artinya kita ada di dalam satu otoritas, yaitu otoritas kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Sifat daripada kerajaan Allah itu memiliki otoritas, mengandung pengertian bahwa ketika Allah datang ke dunia ini melalui Tuhan Yesus, Dia memberikan, Dia memulihkan otoritas orang-orang percaya atas kehidupan yang dijalani dengan otoritas daripada kerajaannya, kerajaan Allah yang hidup.
Maka itu marilah kita mengerti bahwa kondisi kita ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ada di dalam kerajaan Allah. Maka itu syarat yang penting dan mendasar untuk memasuki kerajaan Allah, yaitu bertobat. Karena Markus 1 ayat 15 mengatakan, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi bertobat dan percaya itu adalah pintu masuk untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Dan kalau kita masuk di dalam kerajaan Allah dengan bertobat dan percaya kepada kabar baik, yaitu Injil keselamatan, yaitu Tuhan Yesus yang mengatakan, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, dan kamu pun akan mendapatkan ketenangan. Nah, kita percaya bahwa ketika kita bertobat itu adalah pintu masuk ke dalam kerajaan Allah. Satu anugerah untuk kita. Dan orang percaya itu bertanggung jawab untuk senantiasa mencari kerajaan Allah. Yang percaya katakan amin. Dan kalau bicara tentang hal itu, kita ingat akan satu ayat di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa? Semuanya yang akan ditambahkan kepadamu. Semua yang Tuhan rencanakan dan rancangkan itu akan diberikan kepada kita untuk kita alami di bumi ini maupun pada masa kekekalan bersama-sama dengan Kristus di surga. Jadi kita, saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk kita hidup di dalam kerajaannya. Untuk kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya kita hidup di dalam kebenaran itu. Kita hidup di dalam nilai-nilai kebenaran yang telah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita. Jadi kita merasakan bahwa kita lapar dan dahaga akan kehadiran dan kuasa Allah, baik dalam kehidupan kita sendiri maupun di kalangan persekutuan orang Kristen atau orang percaya. Jadi kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk kita hidup dan menghidupi hidup kita di dalam kerajaan yang telah Tuhan berikan. Dan bukti bahwa seorang itu atau kita hidup di dalam kerajaan Allah adalah kehidupan yang penuh dengan kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh apa? Oleh Roh Kudus. Jadi kalau orang percaya tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, tidak mengalami kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Karena Roma 14 ayat 17 mengatakan demikian. Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Maka itu pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk kita hidup di dalam kerajaan Allah yang berdiri di dalam kebenaran dan dihidupi oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi ingat, ketika kita memasuki kerajaan Allah, di dalam Matius 11 ayat 12 mengatakan satu hal, yaitu sejak zaman dahulu kala sampai zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan surga coba diserok. Banyak pengertian mungkin tentang hal ini atau tafsiran, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ketika kita masuk di dalam kerajaan Allah, ada banyak yang tidak suka untuk menyeret kita kembali kepada kehidupan yang lama. Mari pada kesempatan ini sekali lagi saya memberitahukan dan mengajak kepada Bapak Ibu Saudara semua untuk hidup di dalam kerajaan Allah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun,
Karena ada banyak yang ingin menjatuhkan kita sebagai orang percaya, menarik kita dari kasih yang mula-mula itu. Tapi kita percaya bahwa kuasa darah Tuhan Yesus, kuasa darah anak domba Allah itu yang menyucikan kita, yang menguatkan kita, yang membawa kita bisa hidup di dalam kuasa kasih-Nya. Mari kita angkat satu pujian. Tentang kuasa darah anak domba Allah. Terima kasih Tuhan. Mulia, mulia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mari yang di rumah nyanyikan pujian ini. Mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya bagi semua yang di bumi. Mari bahwa anak domba Allah yang layak terima kemuliaan di dalam hidup kita, di mana kita sebagai anak-anaknya yang hidup di dalam kerajaan Allah. Dan Tuhan Yesus, anak domba Allah itu, layak terima pujian dan penyembahan kita. Mari kita memuliakan Dia dalam kehidupan kita, di dalam kerajaan-Nya. Yang kedua adalah mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, ketika kita melihat bahwa kita hidup di dalam kerajaan-Nya, ada yang kita dapatkan di dalam kerajaan Allah. Saya ingin sampaikan apa yang kita dapatkan terlebih dahulu, karena ini adalah sesuatu yang indah untuk kita. Tuhan memberikan kepada orang yang berada di dalam kerajaan Allah, yaitu pertama, dengan meluputkan mereka dari masa kesukaran yang akan menimpa seluruh dunia. Wahyu 3 ayat 10. Jadi ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa meluputkan kita dari masa kesukaran. Tapi sekarang kita ada di masa pandemik. Apa yang terjadi? Apakah kuasa Allah, kalau kita melihat sekarang ini, kuasanya apakah tidak mampu supaya dunia dilewatkan dari masa pandemik ini? Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan mengatakan ketika Tuhan Yesus ada di bumi, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dan Tuhan Yesus sering mengatakan, jadilah sesuai dengan imanmu. Jadilah sesuai dengan imanmu. Apa yang ada di dalam iman? Iman kita adalah bahwa Allah meluputkan kita dari masa kesukaran yang akan menimpa seluruh dunia. Kalau dunia dilanda ketakutan dengan pandemik, mungkin kita tidak kebal dengan pandemik tersebut, tetapi ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dan pemikiran kita, sehingga kita tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua adalah dengan mengaruniakan kasih, kehadiran dan persekutuan yang akrab kepada mereka. Kepada kita orang percaya. Wahyu 3 ayat 20. Itu mengaruniakan kasih, kehadiran Tuhan dan persekutuannya yang akrab dengan kita. Jadi ketika kita di dalam kerajaannya, memang kita ada di dalam otoritasnya, tapi kita akan merasakan kehadiran Tuhan dan persekutuannya dengan Dia setiap hari dalam hidup kita. Yang ketiga adalah
memberkati kita dengan hidup yang kekal bersama-sama dengan Bapa di surga. Jadi Dia menjanjikan kehidupan yang kekal untuk kita. Maka itu Tuhan mengatakan, jadilah kehendak-Mu. Dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Jadi ada satu yang berkesinambungan antara kehidupan kita di bumi dengan kehidupan kita di surga. Nah, Tuhan memberikannya kepada siapa? Ini saya ambil di dalam Wahyu, kitab Wahyu yang berkaitan dengan 7 jemaat. Yaitu yang pertama, tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Yang kedua adalah karena menguji kehidupan, ajaran dan pernyataan para pemimpin. Artinya bahwa kita harus memang untuk menguji kehidupan itu dengan kita hidup di dalamnya. Dan yang ketiga adalah bertekun dalam iman, kasih, kesaksian, pelayanan, dan mungkin juga penderitaan bagi Kristus. Yang keempat adalah membenci apa yang dibenci oleh Allah. Yang kelima adalah karena mengalahkan dosa, iblis dan dunia yang tidak mengenal Allah. Yang keenam adalah menolak untuk menyesuaikan diri dengan kebejatan moral dunia dan keduniawian di dalam jemaat. Yang ketujuh adalah menuruti firman Allah. Janji yang Tuhan berikan di dalam kerajaan Allah, itu kalau kita melakukan. Dan yang terakhir adalah menuruti firman Allah. Mari kita sungguh-sungguh untuk kita hidup di dalam kebenaran ilahi Tuhan. Dan kalau saya ambil satu kalimat, yaitu bahwa kita hidup di dalam kasih yang mula-mula dengan Tuhan, senantiasa dalam hidup kita. Artinya bahwa kita hidup di dalam jatuh cinta kita yang mula-mula dengan Tuhan. Jatuh cinta yang mula-mula dengan Tuhan adalah jatuh cinta yang indah dengan Tuhan. Apapun keadaannya, kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita mendapat bagian di dalam kerajaan Allah untuk kita hidup di dalamnya. Yang ketiga adalah ada juga orang-orang yang tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Mungkin walaupun sudah masuk di dalam kerajaan Allah, tapi orang-orang ini tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tuhan melakukan kepada orang-orang yang tidak berada di dalam kerajaan Allah, yaitu dengan menyingkirkannya dan kedudukannya di dalam kerajaan Allah. Kayaknya kalimat ini sangat ngeri. Tapi itu kenyataannya. Kalau kita tidak hidup di dalam apa yang Tuhan rencanakan bagi kita sebagai orang percaya. Yang kedua adalah menyebabkan mereka kehilangan kehadiran Allah, kuasa yang sejati dari Roh, berita keselamatan dan perlindungan atas anggota-anggota keluarga dari penghancuran kuasa kegelapan. Jadi perlindungan Tuhan tidak akan dialami karena tidak ada di dalam otoritas dari kerajaan Allah. Nah, Tuhan menghukum orang-orang, artinya Tuhan memberikan ganjaran orang-orang yang tidak berada di dalam kerajaan Allah, yaitu orang-orang yang, ini juga ada di dalam kitab Wahyu kepada 7 jemaat. Tapi saya merangkumkannya untuk kita, yaitu yang mengurangi pengabdian pribadinya yang akrab dengan Tuhan atau dengan Allah. Mengurangi pengabdian kita yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua adalah yang meninggalkan iman
yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang ketiga adalah yang bersikap toleran terhadap para pemimpin jemaat, guru-guru, dan para pekerja awam yang amoral. Ini ada di dalam Alkitab kita. Yang mati secara rohani, hati-hati, yang mati secara rohani. Yang suam-suam kuku. Dan yang terakhir, yang menggantikan kerohanian yang sejati, yaitu kesucian, kebenaran, dan hikmat rohani dengan keberhasilan dan pengaruh yang tampak dari luar. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tadi saya bacakan, mengurangi rasa hormat kita, pengabdian kita kepada Tuhan, dan yang mati secara rohani, yang menggantikan kerohanian yang sejati dengan keberhasilan dan pengaruh yang tampak dari luar, maka kita tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Dijauhkanlah kiranya dari kita untuk kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak dan perkenanan Tuhan. Maka itu mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan di ayat penutup kita adalah di dalam Wahyu 3 ayat 15 dan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau saya catat apa yang dialami oleh 7 jemaat, hanya ada satu yang mendapatkan pujian. Tidak banyak. Dari 7. Tapi saya mau kita mengerti tentang kondisi kita saat ini. Kenapa Tuhan izinkan terjadi masa-masa ini kita alami? Sebenarnya untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Mungkin sekarang ini kita sepertinya tidak ada pengharapan. Kehidupan kita sepertinya tidak ada yang menolong. Kita mungkin mengalami PHK, kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami rasa-rasa di mana tidak ada pengharapan untuk kita. Tapi saya mau sampaikan, Tuhan Yesus Kristus tetap mengulurkan tangannya untuk kita kembali kepada kasih yang mula-mula. Untuk kita tetap di dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita untuk merenungkan. Kalau mungkin sekarang ini kita tidak mengalami PHK, kita dalam kondisi masih baik-baik, saya percaya ada dari kita juga yang masih baik-baik. Tapi saya mau sampaikan, mari kita tetap datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan di masa ini, supaya ada pemulihan yang terus kita alami dalam kehidupan kita. Karena lebih mudah bagi kita untuk berdoa di dalam keadaan baik. Tentunya kita bisa mengalahkan godaan. Karena banyak yang menggoda kita ketika kita mau berdoa di dalam keadaan baik. Mau kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam keadaan baik. Tapi saya mau sampaikan, mari kita ambil keputusan untuk kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Untuk kita tetap berkobar-kobar di dalam Tuhan. Mungkin saudara saat ini tidak ada pengharapan.
Mungkin sekarang ini saudara masih di tengah-tengah antara ada pengharapan dan tidak. Mungkin ada saudara masih berpengharapan, masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Tapi saya mau sampaikan, di dalam segala keadaan, apapun keadaanmu, tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan, tetap memiliki kasih yang mula-mula. Seperti kita mengalami perjumpaan pribadi pertama kita dengan Tuhan. Kalau kita melakukannya, maka kita akan menjadi hamba-hamba yang berbahagia di dalam kerajaan Allah. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, persiapkan perjamuan kudus kita. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Perjamuan untuk mengingat akan kasih dan pengorbanan daripada Tuhan Yesus atas hidup kita. Dan perjamuan kudus ini adalah perjamuan yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Karena kita akan mengingat kasih yang mula-mula yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Cinta yang mula-mula yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian, salibnya, salibnya. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dan mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari masing-masing kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Datang kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima Yesus, terima kasih. Engkau begitu baik dan mengasihi kami Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau yang melayakan dan menguduskan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti perjamuan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita angkat cawan perjamuan kita.
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur perjamuan ini melambangkan persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Yang di rumah-rumah mengucap syukur di dalam persekutuan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Kasih-Mu mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah masuk dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya persekutuan kami dengan Engkau menjadi lebih dalam hari-hari ini. Kami makin mengasihi Engkau Tuhan. Kami makin cinta akan Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Rumah tangga kami Tuhan. Suami istri, anak-anak diberkati Tuhan. Bahkan keluarga besar kami diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu melimpah atas setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada minggu yang pertama kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan persepuluhan. Mungkin ada persembahan ucapan syukur. Dan saya percaya bahwa kita memberikan dengan sukacita apa yang menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan bisa memberikan persembahan persepuluhan, bisa mentransfernya ke rekening di gereja, dan juga apabila Bapak Ibu tidak bisa memberikannya ditransfer, bisa memberikannya cash di sekretariat pada jam-jam kerja. Dan saya percaya bahwa setiap kita yang memberi dengan hati yang mengasihi Tuhan, maka berkat Tuhan melimpah atas hidup kita. Mari sekali lagi angkat tangan kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, yang telah memberikan persembahan mereka Tuhan. Mungkin dari mereka juga ada yang kesulitan untuk memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Tapi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kami mengangkat tangan kami berserah kepada-Mu. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat dari surga turun atas kami Tuhan. Tingkap-tingkap langit dibukakan atas kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan, ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang Kau berikan. Bagi anak-anak-Mu yang membutuhkan Tuhan usaha-usaha baru, maka usaha-usaha yang baru terbuka atas anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya pemulihan terjadi. Kami percaya berkat Tuhan mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dan sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Dan kita percaya bahwa ibadah hari ini adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Mari kita angkat pujian, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Kami memuji
jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.